Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita masih bisa berkumpul di ruang kelas tercinta kita ini. Selawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Apakah sehat-sehat saja? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita harus selalu dalam keadaan semangat. Jadi, anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Coba yang tahu tunjuk tangannya. Ya, Dito? Ya, betul sekali. Jadi anak-anakku, materi kita minggu lalu yaitu tentang passing bola basket. Jadi untuk yang lain, kalau kita belajar ini, Bapak sarankan sebaiknya setelah selesai proses belajar mengajar, setidaknya ada satu buah ilmu yang kita bawa. Jangan nggak ada sama sekali, percuma berarti kita belajar kalau nggak ada setidaknya minimal lah satu ilmu yang kita bawa pulang. Jadi untuk yang lain nanti kedepannya harus berani menjawab ya, jangan cuma gitu aja. Jadi untuk materi kita hari ini kita akan masuk ke materi renang. Ya, kenapa anak-anak sekalian Bapak kumpulkan di kelas ini? Kenapa kita hari ini tidak praktek di luar? Karena materi kalian minggu besok yaitu tentang renang. Jadi Bapak ingin sebelum kalian besok itu praktek ke kolam, Bapak ingin memberikan sedikit pengetahuan. Jadi besok kalian tidak bingung sana sini. Jadi di kolam itu juga ada aturan. Jadi nanti di kolam Bapak nggak ada jelasin, Bapak cuma jelasin di sini. Bisa dimengerti ya anak-anak. Jadi sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan mengambil absen dulu. Ini kelas berapa? 11 Mia 3 ya. 11 Mia 3 jumlah 30 orang. Siapa yang gak hadir? Siapa? Dona, kenapa dia? Sakit. Walah. Ada lagi? Saiful. Kenapa Saiful? Sakit juga. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Saiful. Ada lagi yang gak masuk? Tony, kenapa Tony? Sakit juga. Masya Allah. Ya, jadi anak-anakku, Bapak ingin memberitahu kepada kalian ya, di saat kondisi-kondisi seperti saat ini, kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang jaga kesehatan itu diri kita, bukan orang lain. Seperti kita lihat cuaca di luar. Kadang hujan, kadang panas, cuaca tak menentu. Sekarang kondisi cuaca ini sedang labil. Jadi kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Kenapa di cuaca seperti saat ini kalian mudah sakit? Karena cuaca itu berubah-ubah. Misalnya kalian jam 12 misalnya kalian praktek sama saya panas-panas. Nanti kira-kira 2 jam hujan lagi. Betul nggak? Kayak minggu lalu waktu kita belajar tuh tiba-tiba hujan. Jadi kondisi-kondisi berubah-ubah seperti saat itu tuh yang membuat badan kita ini nggak kuat. Makanya kita harus rajin berolahraga supaya badan kita bugar, supaya kita sehat. Untuk anak-anakku sekarang yang alhamdulillah diberi karunia kesehatan, tetap dijaga badannya. Jangan malas-malas makan, berolahraga juga nanti. Itu 3 orang yang nggak hadir ya. Oke. Jadi kita masuk ke renang. Apa itu renang? Ada yang tahu? Yang tahu boleh tunjuk tangannya. Ya, Saudari Yola, apa itu renang? Ya, betul. Memang betul. Renang itu adalah berenang. Jadi, renang itu adalah suatu aktivitas di air di mana kita menggerakkan kaki dan tangan kita. Jadi, renang ini termasuk dalam aktivitas akuatik. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas akuatik? Jadi, olahraga di aktivitas akuatik ini sangat banyak ya anak-anak. Salah satunya yaitu yang paling sering renang.
ada lagi arung jeram, ada lagi selancar, ada lagi loncat indah. Setelah itu ada lagi diving. Ada yang tahu diving? Diving ini menyelam. Sangat banyak olahraga di aktivitas akuatik ini. Jadi karena banyaknya olahraga di aktivitas akuatik ini, pada tahun 1908 didirikan sebuah federasi tingkat internasional, di mana federasi ini berdiri di cabang olahraga renang, dinamakan FINA atau Federation International de Nation Amateur. Jadi ini seperti induk organisasi terbesar cabang olahraga renang di dunia. Di Indonesia apakah ada? Tentu ada. Di Indonesia pada tahun 1951 didirikan sebuah induk organisasi bernama PBSI. Apa itu PBSI? PBSI bukan bulu tangkis. Kalau dulu PBSI ini Persatuan Berenang Seluruh Indonesia. Jadi setelah tahun 1956 baru ditukar namanya menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Itu yang nama yang kita pakai sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya, apa induk organisasi renang di Indonesia? Kalian harus bisa jawab PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, untuk minggu besok sebelum kita melakukan aktivitas di air atau kita berenang, Bapak akan memberitahu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, setelah sampai di kolam besok itu, kalian harus tukar baju, memakai baju renang. Jangan ada yang memakai kebaya, apalagi memakai daster. Setelah itu yang kedua, setelah udah tukar baju renang, kalian melakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Setelah itu yang ketiga, kalian harus membasahi tubuh kalian dengan air. Jadi apa gunanya kita menetralisasi tubuh kita sebelum kita masuk renang? Jadi kita nggak tahu ya suhu air di kolam renang itu berapa. Kita nggak tahu, bisa saja itu suhunya dingin. Kalau suhu dingin, kalian langsung masuk ke dalam kolam, itu akan berakibat fatal. Badan kalian yang semula panas tiba-tiba langsung didinginkan, itu tidak bagus. Jadi gunanya kita membasahi badan kita sebelum masuk air itu supaya badan kita ini suhunya stabil dengan air. Jadi kalau udah basah, suhu kita udah stabil, baru kita terjun ke dalam air. Jadi besok itu Bapak akan mengajarkan kalian yang pertama itu tentang pernapasan. Pernapasan ini memang bisa dikatakan mudah, tetapi kalau kalian tidak bisa, wow, bahaya. Karena manusia kalau tidak bernapas, ya mati. Pintar ya lah, hebat. Jadi bagaimana cara kita bernapas di dalam air? Jadi anak-anakku, kalau kita mengambil napas, kepala kita harus keluar. Misalnya ini nih permukaan air, kepala kita harus keluar. Mengambil napas dari mana? Dari mulut atau dari hidung? Dari mulut. Kenapa kita mengambil napas dari mulut? Kan bisa dari hidung, Pak. Benar. Kita mengambil napas dari mulut itu karena mulut ini cakupannya lebih lebar, lebih banyak oksigen yang bisa kita hirup dibandingkan jika di hidung. Jadi setelah kepala kita tegakkan, kita mengambil napas dengan mulut, kita mengeluarkan napas kita itu di dalam air. Mengeluarkannya baru dengan hidung. Seperti ini. Misalnya ini permukaan air, kita ambil napas ke atas, ambil dengan mulut, setelah itu kita buangnya dengan hidung di dalam air. Ambil, buang. Ambil dengan mulut, buang dengan hidung. Ambil dengan mulut, buang dengan hidung. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah. Besok itu dulu yang kita lakukan supaya anak-anak terbiasa, karena di kelas ini kan tidak semuanya yang pandai berenang. Kelas ini yang pandai berenang hanya Yola sama Basit aja karena mereka atlet. Oke. Selanjutnya, apa saja gaya di dalam renang? Gaya di dalam renang itu ada 4. Ada gaya bebas, ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung. Nah, ini besok ini akan kita praktekkan satu persatu ya. Jadi gaya bebas itu seperti apa, Pak?
gaya bebas itu kita menggerakkan tangan dan kaki kita. Jadi kita contohnya kita menggerakkan tangan kita seperti itulah kira-kira. Jadi kita menggerakkan tangan, kaki itu juga kita gerakkan. Bagaimana gerakan kaki kita? Misalnya ini kaki kita naik turun atas bawah. Memang kalau di sini Bapak menjelaskannya memang agak susah, tapi besok kita praktekkan ya. Selanjutnya itu gaya dada. Gaya dada ini tidak asing lagi di antara kita, karena sekarang rata-rata instansi yang bergerak di air kalau mau tesnya itu pakai gaya dada. Gaya dada ini disebut juga gaya katak, karena memang menyerupai katak saat berenang. Ini bisa dikatakan mudah ya, mungkin besok kita coba, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami. Selanjutnya ada gaya punggung. Gaya punggung ini sama dengan gaya bebas, namun posisi tubuhnya berbeda. Jadi kalau gaya bebas itu wajah kita ini menghadap ke bawah, menghadap ke lantai dasar kolam. Kalau gaya punggung ini kita menghadap ke atas. Jadi misalnya kita sedang gaya bebas menghadap ke bawah, gaya punggungnya kita sebaliknya. Posisi kakinya sama, posisi tangannya berbeda, tangannya ke belakang. Besok kita coba. Dan yang terakhir yaitu gaya kupu-kupu. Apa dinamakan gaya kupu-kupu, Pak? Gaya kupu-kupu karena memang posisi tangannya itu menyerupai kupu-kupu saat terbang. Kebayang nggak kira-kira bagaimana kupu-kupu berenang? Besok kita coba. Jadi anak-anakku sekalian, apa saja sih manfaat kita mempelajari renang ini? Yang pertama yaitu bisa kita jadikan sebagai rekreasi. Jadi kalau kalian ada yang di rumah misalnya suntuk atau bosan atau pusing, pergi aja berenang, bermain-main dengan air. Itu akan membuat hati kita senang. Selanjutnya juga yang kedua, bisa melatih otot. Dengan gerakan kita lakukan berulang-ulang kali, itu akan bisa menimbulkan reaksi terhadap otot kita. Yang ketiga yaitu untuk kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, ini yang penting. Kita berenang agar badan kita bugar, agar badan kita terlatih, karena kita bergerak kan, badan kita terlatih, jadi kita bugar. Selanjutnya apalagi? Jadi sebagian orang menjadikan renang ini sebagai olahraga prestasi, di mana ini yang sering olahraga renang ini sering dibawakan bukan sering, memang wajib dibawakan di seluruh ajang, misalnya SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade, itu pasti ada renang, karena renang ini ya memang olahraga yang umum anak-anak sekalian. Dan anakku, sebelum jam pelajaran ini Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan tunjukkan tangan. Iya, Tony, silakan bertanya. Ya, pertanyaan Tony ini pertanyaan yang paling bagus ya. Pak, kenapa orang bisa tenggelam? Ya, saya suka pertanyaan seperti itu. Jadi, kenapa sebenarnya orang itu bisa tenggelam? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang itu tenggelam saat berenang. Yang pertama, karena dia tidak percaya diri. Yang kedua, karena dia tergesa-gesa. Karena prinsipnya, kalau kita tenang dalam air, kita tarik nafas, tahan nafas kita, diam aja kita dalam air, pasti mengapung kita. Kalau kita tergesa-gesa, kita cemas, itu yang membuat kita tenggelam. Jadi besok tuh anak-anakku sekalian, jangan ada yang cemas, santai aja, relax. Anggap aja renang ini sebagai olahraga yang menyenangkan. Bisa dimengerti? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan karena jam pelajaran kita sudah habis. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa di minggu depan di kolam Melayu Berendang. Bapak tunggu kalian di sana. Kalian harus dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan fit, harus tetap semangat. Salam olahraga jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.